Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman dan seakidah, di mana saja berada semuanya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah. Salawat kita peruntukkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan sahabatnya. Berjalan bersama sahabatnya di salah satu dua kuburan. Pada waktu itu, gerangan apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Rasulullah bersama sahabatnya tiba-tiba mendengarkan suara siksaan dari dua penghuni kuburan itu. Suara tangisan dari dua penghuni kuburan itu. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seakan-akan dia tidak tahu, padahal Rasulullah paham, dia tahu bahwa apa yang terjadi. Tapi Rasulullah pada waktu itu karena menghormati sahabatnya, memuliakan sahabatnya, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, apakah kalian tahu kenapa dua penghuni kuburan ini sementara diasap, sementara disiksa, sementara menangis?" Pada waktu itu apa jawaban sahabat? "Wahai Rasulullah, engkau yang lebih tahu kenapa dua penghuni kuburan itu sementara diasap, sementara disiksa." Maka sahabat kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dua penghuni kuburan ini tidak sholat?" Apa jawaban Nabi? "Sholat." Loh, kenapa disiksa Rasul? Apakah dia tidak puasa di bulan Ramadan? Nabi menjawab, dia ahli puasa. Puasa Senin Kamisnya rajin, apalagi puasa Ramadan. Loh, kenapa disiksa Rasul? Apakah tidak menunaikan zakat? Apakah tidak melaksanakan ibadah haji? Jawaban Nabi, ahli sedekah, rajin zakat, umrah, haji, ke tanah suci sering. Kenapa disiksa Rasul? Apakah mencuri? Tidak sahabat. Apakah berzina? Tidak. Apakah merampok? Tidak sahabat. Lalu sahabat penasaran, kembali lagi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa disiksa dua penghuni kuburan itu, diasap?" Jawaban Nabi, "Wahai sahabat, dua penghuni kuburan ini sementara disiksa, sementara menangis, bukan karena dosa besar, bukan karena dia berzina," kata Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah, wahai sahabat yang dimuliakan oleh Allah? Penghuni dua kuburan itu sementara diasap disebabkan karena dua dosa kecil yang dianggap sepele sampai diasap penghuninya di kuburan itu. Yang pertama kata Rasulullah, wahai sahabat, penghuni kuburan pertama sementara diasap, disiksa, disebabkan karena suka menceritakan kejelekan orang. Kalau
Bahasa agamanya gibah. Gibah. Senang membongkar aibnya orang. Suka menceritakan kejelekan orang. Nauzubillah. Itulah yang terjadi sekarang dengan canggihnya teknologi. HP. Luar biasa berita hoax. Luar biasa namanya menceritakan gibah lewat media itu. Mari kita hindari namanya gibah. Karena disiksa di kuburan karena persoalan gibah. Suka menceritakan kejelekan orang. Ada orang berkata, Ustaz, kita ceritakan kan terbukti pada dirinya. Terbukti pada dirinya, makanya kita ceritakan. Maka itulah yang dimaksud dengan gibah. Apa yang terbukti pada dirinya kemudian kita ceritakan, itulah gibah namanya. Kalau tidak terbukti kemudian kita bongkar aibnya orang. Kita ceritakan kejelekan orang, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Itu bukan gibah, tapi itu namanya fitnah. Kalau tingkat ketiga suka cerita kemana-mana, itu namanya mengadu domba. Lebih besar dosanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Kenapa disiksa di kuburan? Disebabkan karena gibah. Suka menceritakan kejelekan orang. Ternyata yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah salah satu di antaranya gibah. Suka menceritakan kejelekan orang. Makanya jangan heran kalau Nabi mengatakan, berapa banyak umatku berpuasa tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena suka balle-balle, suka bohong, suka gibah, suka mengadu domba dan lain sebagainya. Itu yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, penghuni kuburan kedua disiksa bukan karena dosa besar. Bukan karena dia musyrik sahabat. Tapi penyebabnya yang kedua kata Nabi adalah disiksa di asap penghuninya di kuburan kedua. Disebabkan karena persoalan air kencing. Bukan persoalan air kencingnya. Tapi tidak bersih pada saat habis buang air kecil. Artinya tidak beres caranya istinja. Dia membersihkan air kencingnya tidak beres. Dia buang istinja tidak bersih. Sampai dia salatnya tidak diterima karena masih ada najis. Hati-hati dengan air kencing. Sampai Nabi mengatakan, banyak umatku disiksa di asap di kuburan disebabkan karena air kencing. Karena dia anggap sepele, tidak bersih caranya membersihkan air kencing. Makanya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dua perkara ini. Satu, hati-hati dengan perkara ghibah. Yang kedua, perkara air kencing. Betul-betul harus diperbaiki cara mensucikannya. Karena itu yang menyebabkan sampai kita disiksa di kuburan. Saya kira cukup sekian. Apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa diamalkan. Bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.